Gue baru lihat lagi sih, maksudnya MU sama Liverpool ketemu ini di peringkat 1-2 gitu. Kita tahu musim-musim sebelumnya kan kalau misalnya MU di atas, Liverpoolnya agak di bawah, beda berapa peringkat. Betul. Tapi justru karena mereka nyerang si MU ini gitu, adalah yang misalnya soal penalti atau soal ketergantungan kepada Fernandes, itu gue jadi mulai merasa, oh ya MU mungkin beneran balik. Nih orang-orang nih mulai takut bahwa MU bakal kembali juara gitu. MU nggak terkalahkan loh 15 laga tandang terakhir. Ya, Ya, dan yang lebih menarik lagi nih, gue nggak tahu, makanya gue bilang nih, menurut gue nih setiap bikin jadwal tuh ada konspirasinya, tau nggak lu? kenapa MU tuh? terakhir kali kalah itu pas di Anfield tahun Liverpool Januari 2020. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Bertemu lagi bareng gua Rifki Ananda dan juga Evan Simon. Halo, Halo, Evan. baik baik. Sudah lama kita tidak berjumpa. Iya baru seminggu sih anjir. Baru seminggu ya. Iya, mungkin karena kita setiap minggu jadi seminggu nggak ngobrol tuh rasanya lama gitu. Kan minggu kemarin gua enggak ini, Iya kan minggu lalu doang. enggak tag. Ya berarti 2 minggu dong sampai sekarang. Iya benar lah, ya benar lah. Eh, iya 2 minggu ternyata banyak banyak ini juga nih, banyak Banyak yang apa? berubah, banyak Banyak, banyak 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 banget yang sekali. berubah. Apalagi klasemen Liga Inggris banyak. Bukan berubah lagi sih itu kalau Liga Inggris mah. Ya sebenarnya kan tiap minggu juga berubah-berubah terus ya. Hmm. Maksudnya di papan Tapi perubahan kali ini historis. Bener dong. oh, ya Tujuh, historisnya kan. tujuh, 7 tahun. Lumayan Oh, lah, 7 tahun lah. ya lumayan lah. Nah, Oke. buktinya maksudnya 7 tahun tuh, 7 tahun lalu itu eh umur gue baru berubah dari belasan coy. Hmm. Sekarang udah mau kepala tiga gitu. Kan jauh. Ya. Jadi istilahnya terakhir kali mereka juara, ya kan, 7 tahun, merasakan lagi posisi puncak ya, berarti. Betul. Terakhir sih begitu. Kita nggak tahu kali ini kondisinya gimana. Nama Ya klubnya jadi, coba bisa nggak? Gue mau coba nama klubnya sepanjang podcast ini kita nggak sebut. oh oke. Orang kan udah tahu kan siapa kan. Cuma gue nggak mau sebut aja. Ya kan, tapi yang kita bahas kan sebenarnya dan sampai akhir nanti ya pasti bakal nyebut tim ini sih, Bang. Benar. Berhubungan akhir pekan nanti tim ini bakal main juga gitu, bakal main lagi dan bisa bilang sedikit laga penentu lah buat Ini dia. menurut gue justru laga nanti tuh laga terbesar Premier League sejauh ini. Oh, oke. Bahkan maksud Betul. gue bisa aja gitu. Karena kan kita nggak tahu nih namanya Liga Inggris, timnya juga semua relatif tidak konsisten gitu kan ya. Kecuali si tim yang satu ini gitu. Hmm. Jadi bisa aja sebenarnya hasil besok itu bakal ngubah segala-galanya. Bisa aja Tapi pertemuan antara si kedua klub ya tapi gue susah juga kalau nggak nyebut namanya. Misalnya MU lah gitulah. Misalnya MU kalah dari Liverpool gitu. Terus MU kesandung gitu, siapa kesandung. Terus tiba-tiba Liverpoolnya meroket gitu kayak misalnya tiba-tiba unggul 9 poin dalam 5 pekan ke depan. Kan berarti belum tentu pertemuan dengan tim lain menjadi seperti sekarang, sangat ketat gitu kan. Betul, jadi maksud gue sih kurang lebih ini pertandingan terbesar Premier League musim ini. Iya, gue sepakat kalau gue melabelinya seperti itu. ya, jadi kita pertegas saja bahwa di episode ini kita bakal ngebahas MU lagi. Betul. Ya sebenarnya ini bukannya karena hostnya yang satu ini demen MU, bukan. Nah, tapi kan emang ya ya patut diapresiasi lah, maksudnya dari yang kita tahu MU kayak gimana di awal musim cukup diragukan, apalagi musim lalu juga mereka bisa bangkit sebenarnya kan di akhir musim hingga posisi 3 besar gitu. Betul. Dan Sebenarnya sekarang, gue lebih bukan ini sih, Ki. Bukan diapresiasi tadi mas apa ngelihatnya ya memang ya dia di puncak klasemen kok masih kita nggak bahas. Yang ada kalau kita nggak bahas malah pilih kasih dong. iya. Jadi kita ya sedikit apresiasi dan apa ya ngasih ngasih tahu loh bahwa ya mungkin ini waktunya MU bangkit gitu anjir. Anjing. Ini baru 17 pekan, Bro. Jangan besar kepala dulu, 17 pekan. Ya enggak, maksudnya gue melihat di timeline tuh kemarin setelah menang lawan Burnley ya kan terakhir kan menang lawan Burnley 1-0 gitu kan. Meskipun ya bermainnya yang menguasai pertandingannya Burnley gitu.
Tapi dengan hasil mereka menang, ya gue sih cukup ya apa misalnya ngasih selamat juga sih buat MU gitu, apalagi buat Menurut gue, squadnya. sorry, ini ngomongin Burnley ya. Hmm. Menurut gue sebenarnya lawan Burnley kemarin MU mainnya lebih dominan, kecuali di Hmm. menit-menit akhir setelah ngegolin lah gitu, baru Burnley Ya. yang take over. Tapi memang kemarin gak tau ya, ada orang yang bilang sebenarnya kemarin kalau gue pribadi sih nonton sebenarnya agak boring dan agak ngeselin. Maksud gue, lu punya peluang agak banyak dan peluang yang lumayan bersih sebenarnya, tapi sia-sia gitu. Tapi banyak orang yang bilang juga bahwa sebenarnya kemarin MU itu menang kerja keras karena Burnley bertahan dengan sangat baik. Gitu. Jadi menurut gue memang ada dua pandangan yang berbeda sih soal laga kemarin lawan Burnley ya. Betul. Ya, maksudnya gue setuju juga sih kalau misalnya lo bilang ya MU emang kerja keras juga lawan Burnley kemarin ini pertahanannya. Ya karena Burnley itu beberapa pertandingan terakhir emang lagi top performa mereka juga gitu. Bahkan berapa kali menang, ya jarang kalah gitu. Tapi yang gue patut apresiasi buat MU sih, laga kemarin tuh jadi berapa 11 pertandingan tuh 12 pertandingan mereka nggak kalahkan kan. Oh, gue nggak ngitungin dah. Lagi, Yang gue tahu MU menang aja udah. menang aja pokoknya itu kan. Dan ya puncak kapan lagi kan bisa ngomong kayak gitu kan? Ya maksudnya puncak klasemen MU di puncak klasemen nih jadi kayak ya udah munculkan harapan baru lagi gitu. Supporter MU gitu khususnya gitu kan. Dan naiknya MU ke puncak klasemen itu gue lihat bukan orang ini mah hoki, ini mah enggak gitu. Jadi orang tuh emang bener apresiasi aja MU musim ini gitu maksudnya. Dia kayak ngasih ya MU layak gitu buat di puncak klasemen sementara ini gitu. Gue nggak cukup yakin sih sebenarnya dengan penilaian lo, karena kalau gue ngeliat tim timeline gitu kan, maksudnya gue juga follow beberapa akun supporter MU yang di luar negeri, yang di Inggris atau di mana di luar negeri lah pokoknya lah, yang lumayan gede lah followernya gitu kan, puluhan ribu, ratusan ribu. Itu kebanyakan ya tetap nyerang. Maksud gue, tapi justru karena mereka nyerang si MU ini gitu, adalah yang misalnya soal penalti atau soal ketergantungan kepada Fernandes, itu gue jadi mulai merasa oh ya MU mungkin beneran balik nih, orang-orang nih mulai takut bahwa MU bakal kembali juara gitu. Iya itu, maksud gue itu gitu loh Pak. Ketika orang nyerang, tapi dalam satu sisi nyerangnya tuh ngasih apresiasi juga gitu, Pak. Ini bakal jadi lawan usia Liverpool mungkin ya. Maksudnya berarti karena mereka nyerang itu jadi bentuk apresiasi gitu. Betul. Jadi kayak ya mereka udah mulai takut lagi sama MU nih. Ya. Gue juga dapat memastikan fans MU pasti lebih ngehe dibanding ketika fans Liverpool juara sih. Bisa jadi kalau juara nanti ya. Tapi maksud gue gini, fans Liverpool kan 30 tahun gak juara, jadi ketika juara tuh mungkin ada sedikit kerendahan hati lah gitu loh. Ada sedikit, oh ya tenang gitu kan. Kalau fans MU kan baru 7 tahun. Bukan, kerendahan hatinya kan karena corona. Oh iya itu juga. Benar masuk akal. Tapi MU juga kalau juara belum tentu ya. Bisa aja 5 bulan ke depan udah membaik ya. Iya, amin gitu kan. Ya tapi maksudnya ada hal positif juga sih ya, maksudnya yang gue lihat di MU nih. Kenapa mereka bisa ada di puncak klasemen? Gue lihat sih mental mereka udah mulai tumbuh lagi gitu. Si Ole juga menangnya, mental menangnya. Ole juga bilang juga kan bahwa di tim ini ada ya punya pemain-pemain yang mental menang, ada 5 pemain ya kalau nggak salah dia bilang itu kan. Bahwa ya di timnya itu ada pemain yang punya mental itu gitu. Masuk akal sebenarnya. Karena kalau kita ngeliat dari hasil juga Ki, 3 pertandingan terakhir MU menang cuma tipis loh semuanya. Wolves 1-0, Villa 2-1, kemarin Burnley 1-0 gitu. Ya maksudnya mereka menang juga kebanyakan kan di laga tandang Van. Dan menangnya tuh kebanyakan comeback gitu kan, menunjukkan kayak wah berarti ya mental mereka untuk raih kemenangan atau ya mungkin mental buat mental juara itu muncul gitu Van, maksud gue gitu. Gue sih cukup apresiasi itu sih di MU musim ini ya. Gue mungkin bisa menyepakati hal itu sih, karena maksud gue kalau misalnya kita nggak paling lawan Burnley gitu, yang di babak pertama sefrustasi itu, nggak frustasi banget sih, cuman maksud gue tidak sebersih itu kan lah ya. Kalau misalnya masih dipegang Mourinho gitu atau Van Gaal, gue bisa sangat membayangkan bahwa itu ya kalah, kena counter attack tiba-tiba kalah berat gitu. Tapi kemarin kemarin buktinya enggak. Bahkan di menit-menit akhir pun, walaupun bisa juga gue bilang kesalahan pemain Burnley-nya ya, terutama siapa tuh, gue lupa, satu yang dia dapat 2 kesempatan emas udah bebas kosong, tapi dua-duanya nggak shoot on goal, off target semua.
Walaupun demikian gue melihat tetap MU secara overall gitu di bawah tekanan tetap solid gitu, tetap bisa mempertahankan gawangnya, ya ujung-ujungnya clean sheet dan menang. Ya, dia nggak bisa lepas juga atas ya perannya si Bruno Fernandes sih di musim ini. Meskipun di pertandingan kemarin lawan Burnley dia cuma main berapa menit ya, lalu diganti kan. Maksudnya mungkin hadirnya Bruno Fernandes emang benar-benar bisa ngebangkitin MU musim ini sih, Van, menurut gue. Oh, itu udah jelas talisman. Tapi gue lebih ini lagi sedang pertandingan terakhir yang gue lihat benar-benar istimewa itu Pogba. Oke. Lawan Villa dia benar-benar menguasai di tengah. Lawan kemarin juga bahkan jadi penentu kemenangan gitu. Dan yang menarik lagi sebenarnya Pogba ini mulai main bagus dan konsisten justru setelah kabar yang Raiola ngomong bahwa dia nggak bakal panjang kontrak. apa udah maksud gue, ini orang apa karena senang bakal cabut jadi mainnya bagus apa gimana sih? Kenapa gak dari kemarin-kemarin gitu ditunjukin? Ya nggak apa-apa lah. Cabut juga nggak apa-apa lah. Ya masa ngasih Premier League dulu satu ya? Iya. Ya setelah ngasih Premier League ya cabut aja Ya, gitu. boleh. Perpisahannya jadi bagus lah ya. Oke. Mungkin ya tadi lu bilang bahwa pertandingan nanti di akhir pekan Liverpool bakal menjamu MU di Anfield. Yang kita tahu ya Liverpool ada di peringkat 2, cuma selisih 3 poin ya. Betul. Dan kalaupun Liverpool menang nanti lawan MU, mereka naik lagi sih ke peringkat 1 karena selisih golnya Betul. lebih banyak. Gue gini, gue sebelum jauh ya untuk membuka pembahasan kita tentang Liverpool MU. Kayaknya menurut gue, karena kita juga nggak tahu ya, maksudnya ke pekan-pekan depannya gimana. Ini pertandingan terbesar di Premier League sejak gue nonton Premier League. Bagi gue ya. Oke. Kenapa? Karena maksud gue kalau kita ngomongin Premier League, 2 tim gede udah pasti MU sama United. Premier League dan Liga Inggris lah ya, maksud gue Liga Inggris ya. MU sama Liverpool. MU sama Liverpool pasti dong. Iya pasti. Ini rivalitas sudah kental banget gitu. Dan gue nggak pernah ingat kapan situasinya bahwa kedua tim bertemu dengan kondisi seperti ini. Benar-benar dua-duanya top form. Gue nggak bilang Liverpool top form sih karena mereka banyak cedera ya. Maksudnya nggak bisa dibilang top form sebenarnya. Tapi ya bagaimanapun mereka tetap di peringkat atas. Iya kan? Iya, setuju. Kapan terakhir kali? Maksud gue, lo mau ngomong ketika yang Torres ngebantai MU di Old Trafford. Gue rasa nggak sampai sebegitunya deh secara klasemen poin. Karena seinget gue itu MU kalah pun MU masih di atas seinget gue. Cuman memang lebih ketat seinget gue ya. Bukan sampai yang berubah posisi. Iya, maksudnya ini memang pertemuan yang kedua-duanya kebetulan lagi sama-sama merasa pede, merasa optimis dan sangat mempengaruhi klasemen peringkat satunya itu. Iya. Itu emang gue baru lihat lagi sih, maksudnya MU sama Liverpool ketemu ini di peringkat 1-2 gitu. Kita tahu musim-musim sebelumnya kan kalau misalnya MU di atas, Liverpoolnya agak di bawah, beda berapa peringkat. Betul. Waktu zamannya Liverpool hampir juara sama yang Gerrard kepleset kan itu sama Chelsea, malah mereka maksudnya MU-nya di bawah gitu. MU di bawah. Terus waktu sama Liverpool 2018 sama City, ya MU-nya agak di bawah juga gitu. Jadi menurut gue emang ya gue setuju sih, ini pertandingan nanti tuh bakal jadi mungkin penentu awal sih, Pan. Penentu awal untuk pertandingan kedua tim untuk di pertandingan selanjutnya sih. Gue sangat itu sih. Dan yang kenapa tuh? Iya, penentuan juara nih antara Liverpool dan MU menang, wah MU juara. Liverpool. Oke. Gede, ini baru game 17, coy, 18 besok. Jangan begitu dulu. Gue bener-bener gak mau ini sih, kayak maksud gue mungkin karena ya balik lagi trauma 7 tahun ditai-taiin sama klub kesayangan sendiri gitu, jadi nggak pede aja rasanya. Ya boleh lah pede 3 hari ini, Van. Sebenarnya pede boleh dong, karena maksud gue ngeliat fakta nih, MU nggak terkalahkan loh 15 laga tandang terakhir. Ya, dan yang lebih menarik lagi nih, gue nggak tahu, makanya gue bilang nih, menurut gue nih setiap bikin jadwal tuh ada konspirasinya, tau nggak? MU terakhir kali kalah itu pas di Anfield lawan Liverpool Januari 2020. Iya, golnya salah itu kan? Golnya salah sama Van Dijk.
Iya, yang umpan si Alisson itu. Iya, terus tiba-tiba ketemu di situasi yang seperti ini. Ini gue yakin ada yang bikin nih. Hmm. Dan Liverpool juga rekor kandangnya sangat baik loh. Hmm. Aduh, Musim ini dia kalah ya? di, Apa sih? belum. Kandang tuh nggak kalah sampai 40 berapa kali gitu kalau nggak salah. 46 laga kandang dia nggak kalah. Hmm. Berarti kalau gini mah hasilnya udah pasti seri. Ki. Bisa jadi, tapi bisa jadi malah menjadi membosankan. Malah nggak ada gol gimana? Iya. Itu Ya, kalau karena kita gue paham. Kalau kita ngelihat MU lawan tim-tim gede, mainnya selalu ini kan, hati-hati kan. iya hati-hati, maksudnya nggak ngegebrak mereka gitu, nggak benar-benar hati-hati ngikutin, masa bisa bilang ngikutin ya, tim lawan juga gitu. Lu lihat lawan City dong, waktu City lawan City 0-0 kayak gimana mainnya, ngantuk nggak lu nonton pertandingan itu? Betul. Lawan Chelsea juga. Iya, kemarin lah yang lawan City yang kalah di Carabao Cup sama mainnya sama hati-hati juga gitu, nggak nggak Gak greget. nggak greget gitu. Maksudnya ya gue malah takutnya ya ketika kita udah bilang oh ini bakal jadi laga penentu atau bakal tetap bakal laga besar gitu, tapi malah nanti pertandingan malah membosankan gitu. Biasanya sih seperti itu. Biasanya itu kalau gue melihat beberapa pertandingan terakhir lawan tim besar ya gitu. Berarti harapannya justru Liverpool yang nyerang ya? Ya bisa jadi. Liverpool yang out ya. Maksud gue, Iya. gue juga cukup yakin sih. Masa sih Liverpool nggak pede untuk langsung ngambil ahli penguasaan bola sejak menit pertama sih, mainnya di Anfield lagi. Dan maksud gue memang ya Liverpool nggak mungkin lah sedikit lemah dalam penguasaan bola gitu kalau dibanding lawan gue nggak ketemu kata yang tepat sih. Maksud gue dia pasti pengen dominan gitu, namanya timnya Liverpoolnya Klopp pasti pengen lah ngedikte permainan tuh, mereka pasti pengen. Ya gue berharapnya itu sih, karena kan ya Liverpool juga beberapa pertandingan juga maksudnya nggak terlalu menunjukkan top performa mereka menurut gue. Yang gue takut karena belajar dari pengalaman dia kalah dari Soton yang memang kebetulan waktu itu pun si trennya mainnya jelek banget ya. Takutnya nih si Liverpool walaupun dia tetap dikasih bola gitu, tetap nguasain bola, mereka tetap tidak kreatif. Karena maksud gue MU pun pasti seneng kok ngasih bola ke Liverpool ya. Ini lu pegang bola, gue tahan serangan lu, ntar gue counter gitu. Nah Liverpool, gue takutnya dia sangat waspada, kelewat respect sama counternya MU. Bisa jadi. Jadi variasi serangannya masuk dari second line-nya itu nggak kelihatan. Itu yang gue takut. Itu baru bakal membosankan. Ya. Setuju gue. Karena kan maksud gue yang diharapkan dari laga-laga seperti ini nih mungkin ada gol cepat gitu, terus jadi tensinya naik, terus jadi berantem kan, kartu merah, wah seru dah. Iyalah, gue dari dulu nonton Liverpool sama MU ya warna lain itu ya berantemnya itu gitu ketika maksudnya masih zamannya Carragher sama Gary Neville, terus zamannya Gerrard waktu nginjek kakinya si Ander Herrera yang baru masuk. Iya. Kartu merah langsung. Gue nunggu Liverpool sama MU itu bukan masalah peringkat atau apa, gue sih menunggu intrik-intrik kayak gitunya gitu loh. Yang beberapa tahun agak hilang. Rivalitasnya sih, gue berharap rivalitasnya itu sih. Sebenarnya rivalitas mungkin ya ini momen paling tepat sih kalau misalnya kita mau ngomongin untuk dibangkitkan kembali ya. Maksud gue kalau kita ngeliat sejarahnya, sebenarnya kan Liverpool sama MU ini memang tidak pernah jarang situasinya mereka berdua langsung head to head. Mungkin itu ketika era 80-an kali. Maksudnya 80-an dan 90-an itu mereka saling tukaran juara tuh antara Premier League, antara Liga Inggris dan FA gitu. Tapi tidak pernah benar-benar langsung head to head, jarang sih ingat gue. Maksud gue kalau kita ngelihat pun Liverpool era 80-an sangat dominan di Liga Inggrisnya ya. Liga Inggris dan di Champions League. Sedangkan MU tidak pernah mencapai level seperti itu gitu. Nah menurut gue kalau situasi yang sekarang, MU lebih punya sedikit kepercayaan diri bahwa mereka bisa kok melakukan apa yang Liverpool lakukan.
Mereka Oke. rebuild, proses rebuildnya ini loh yang eh, tidak disangka ternyata lumayan cepat kok, lumayan cepat juga gitu. Tapi nggak boleh lupa bahwa kalau kita ngelihat Liverpool, mereka sempat memasuki beberapa momen rebuild yang dikiranya bakal menjadi rebuild yang sukses sama Rodgers dan sama Dalglish ya. Yang ini King. Ya kan, sama Dalglish kan 2 kali dan mereka gagal. Gitu. MU posisinya sekarang, menurut gue masih di posisinya mereka berdua, masih ada si Dalglish sama si siapa gue lupa tadi. Rodgers. Ya Rodgers. Satu-satunya hal yang bisa membuat si rebuild MU ini setara dengan rebuild Liverpool yang sudah berjalan 30 tahun adalah trofi di akhir musim nanti. Kemenangan lawan Liverpool nggak bakal ada artinya kalau dia nggak juara. Iyalah, betul. Tapi ya ini jadi patut diperhatikan juga bahwa Liverpool musim ini udah 3 kali kita punya klasemen. Betul. Kan? Siapa? Chelsea, Leicester ya? Iya, Leicester sama Spurs. Nah, benar. Itu menang semua lagi dia itu. Wah, itu bau-baunya tuh. Bau busuk buat MU dong. Ini kayak tanda-tanda nih, kayaknya MU bakal kalah lawan Liverpool. Apalagi Solskjaer belum pernah menang lawan Liverpool loh, Ki. Iya, 2 kali imbang sama 2 kali kalah. Nah, walaupun 1 kali kalahnya sama Cardiff. Pas dia megang Cardiff City yang terdegradasi itu. Tapi kan nanti setelah Premier League mereka juga bertemu di Piala FA kan. Betul. Itu makanya gue bilang ini yang ngatur jadwal siapa? Konspirasi gue bilang tuh. Iya, maksudnya undiannya tuh Piala FA masih jauh loh. Maksudnya masih ada 18 besar apa 16 besar gitu. Maksudnya udah langsung ketemu Liverpool gitu. Undiannya kayak gimana ini? Fourth round bahkan makanya 32 besar deh. Hah? Fourth round, fifth ini putaran keempat kan? Iya, Fourth round, fifth round, sixth round, semifinal, final. Berarti ini 32 besar, Ki. Iya, masih jauh gitu. Masih masih banget. Ketemu Liverpool gitu. Maksudnya ada yang ngocoknya kayak gimana kali ini yang undi. Sengaja. Itu sebenarnya Crouch itu yang muter bolanya Crouch itu. Ya, jadi MU bakal tandang ke Liverpool akhir pekan ini hari Minggu jam 11 malam. Setengah 12 betul. Ya. Tapi kan selain ya gue singgung sedikit lah, selain Liverpool sama MU akan ketemu maksudnya peringkat 1-2, gue sih melihat Man City Rifan. Gimana menurut lo? Man City tentu tidak bisa dilupakan sih. Banyak orang yang udah mulai ngomong bahwa Man City perebutan juara musim ini sekarang tinggal 3 tim. MU, Liverpool, dan City. Ya, dan City pun agak diragukan sih menurut gue, Van. Dengan meskipun mereka masih punya tabungan main, tapi kalau misalnya mereka menang pun poinnya masih di bawah MU sih sebenarnya. Tapi 1 poin. Iya, 1 poin. Maksudnya orang tuh masih kayak mau nonton City setiap pekannya kayak ragu gitu. Gue aja nih, gue yang menulis artikel FPL gitu kan. Gue tuh masih agak ragu ketika City bakal menang atau enggak nih. Pemainnya bakal moncer atau enggak. Ya buktinya ya meskipun kemarin menang nih lawan siapa sih? Brighton menangnya cuma 1-0 gitu. Dimana Brighton yang beberapa pertandingan tadi lini pertahanannya emang lagi jelek juga gitu. Kebobolan 7 gol tapi mereka cuma menang 1 gol. Benar-benar bukan yang City ketika kita beberapa 2 musim lalu ya gue nonton City lawan ini minimal ini minimal 4 gol. Nah musim ini tuh enggak gitu. Kayak orang tuh udah mulai oh ya udah gitu City main menang tapi ragu-ragu gitu loh. Menurut gue wajar sih. Gini, yang membedakan City dan ini City padahal sebenarnya City menang 4 kali berturut-turut loh. Tapi yang membedakan kepercayaan diri orang terhadap MU dan City, MU itu kehilangan poin banyak di awal-awal musim. Sejak kalah dari Arsenal, performanya meningkat terus. Itu yang klub lain nggak mampu sajikan. Bahkan Liverpool nggak mampu. Dia kemarin kalah 1-0 lawan Southampton. Hal-hal kayak gitu loh. Dan menurut gue City ini baru menunjukkan bahwa gue bisa nih konsisten meraih kemenangan gitu. Jadi cobalah misalnya kasih waktu sampai 5 pertandingan ke depan gitu ya. Kalau misalnya City bisa paling cuman seri sekali atau 2 kali, orang bakal tetap pede bahwa City masih di dalam perburuan titel. Iya kan, ya mungkin kalau bukan kita yang ngulik City ini menang lawan 4 pertandingan terakhir, mungkin orang nggak akan yang ngeh gitu, Van. Orang ya udah menang 1-0 kayak, tapi peringkatnya tuh masih di bawah terus gitu.
Kan yang kita tahu musim musim lalu City ketika mereka menang tiba-tiba udah di peringkat 2 atau peringkat 1 gitu. Mhm. Sekarang masih kayak di bawah gitu. Masih Sebenarnya gue melihat City ini sebagai ancaman yang lumayan nyata juga sih. iya, iya kalau ancaman nyata untuk gelar juara sih gue masih masih mengunggulkan City ya. Cuman yang tadi itu geraknya tuh pelan banget gitu. Betul. City mengganggu ya mungkin yang sementara ini Liverpool sama United di atas. City tuh pelan banget gitu buat ngeganggunya gitu. Atau Gue jangan sih itu taktiknya dia ntar di pekan terakhir salib. padahal kan Kita kan nggak tahu loh Premier League loh. hmm, mungkin kalau misalnya kita lihat di klasemen kan MU, Liverpool, City gitu. Dia udah peringkat 3 tapi buat naik ke peringkat 3 itu tuh pelan banget sih menurut gue Pelan, gitu. pelan. Nah, cuman dia kalau misalnya menang di yang satu cadangan itu dia naik ke peringkat 2. Iya. Liverpoolnya yang turun ke peringkat 3. Nah, itu menurut gue agak ini sih. Makanya ya kalau kita tadi ngebahas Liverpool sama City, tanda kutip ya untuk perebutan gelar juara, ya City menurut gue tetap patut diperhitungkan juga meskipun gerak mereka sebenarnya lambat banget gitu. Betul, betul. Tapi Nah, kalau Ki, tim gue ada satu ini nih, satu informasi menarik nih. kenapa? Eh, ini kan pekan ke-17 ya. Dalam 10 musim terakhir, tim yang memimpin di peringkat pertama pada pekan ke-17 8 kali jadi juara. Jadi cuma ada 2 kesempatan dia nggak jadi juara. Dan di dua kesempatan itu Liverpool. Oke. Kita nggak tahu nih. Oke, cocok lo gini. Satu kali, satu kali. Liverpool tapi yang kejadian waktu itu. Waktu itu selisih poinnya sama 0 gitu. Selisih poinnya 0 dengan Arsenal, cuman menang selisih gol. Jadi lo pengen bilang ini ya, sekarang yang peringkat pekan ke-17 MU juara, MU peringkat 1. Dan faktanya kalau misalnya di 10 musim terakhir ya, berapa? Ya, 10 musim terakhir. Dan terakhir kalau benar, misalnya dua kali. Liverpool ketika musim 2018-19 dan Liverpool musim 2013-14. Jadi kalau misalnya sekarang MU berada di peringkat 1 di pekan 17, ya bau-baunya sih. Ya juara akhir musim. Bau-baunya. Oke. Jadi kalau misalnya lo mau spekulasi, lo yakin nggak MU juara? Enggak, tetap nggak yakin. Gue baru bisa mulai yakin itu. Bahkan misalnya pun MU nggak ada di peringkat 1 ya. Gue baru bisa mulai yakin itu kayak pekan 20-an lah. 25 lah mungkin lah. Oke. Maksud gue juga bisa ngeliat tim lain sekonsisten apa dan seinkonsisten apa. Oh iya. Maksud gue kalau kayak ngeliat sekarang kan City apa lu kagak ngeri? Apa lu kagak ngeri? Kan lumayan ini juga ya, lumayan keringat dingin juga ngeliat City main menang kayak gitu terus. Jadi buat ini ya, buat supporter MU, ya kalian nikmati prosesnya aja dulu lah, benar nggak? Betul. Kapan lagi kan bisa bersaing di perebutan titel juara kan? bisa aja. Udah lama loh. Udah lama, maksud gue ketika pas yang Mourinho finish di peringkat 20 kan itu jauh banget coy sama City coy. Ini nggak seketat ini gitu loh. Ya tentu supporter MU pasti tetap berharap mereka bisa inilah timnya bisa juara musim ini karena kan Liverpool udah 19 bro. Iya masa sama 20 kan. Masa sama. Nah ini nih gue ketemu nih. Pas ketika yang zamannya Mourinho di pekan ke-17 City itu unggul 11 poin atas United. Iya. Jadi nggak comparable lah menurut gue. Mourinho mau lu ngomong finish peringkat 2 pun tai kucing lah itulah. Beda gitu sensasinya sama musim ini. Ya, makanya match nanti nggak boleh dilewatin. Betul. Hari Minggu jam 11:30. Prediksi Van? Prediksi seperti yang gue bilang tadi seri. Jadi 2 rekornya sama-sama masih hidup. Oh oke, lu seri ya. Gue sih cukup optimis Liverpool menang sih. Yakin lu? Selisih golnya nggak banyak. Selisih gol 1 lah. Liverpool tipis lah ya. Tipis. Liverpool. Kenapa Liverpool menang? Mungkin ada pemain yang lu pikir bakal outstanding? Ya tetap aja sih. Salah Mane, Firmino bakal jadi pembeda sih menurut gue. Apalagi Firmino kan bukan Thiago. Nah itu gue Thiago 2 pertandingan terakhir sebenarnya bagus banget loh mainnya. Iya, maksudnya menurut gue trio Firmasa tetap nggak bisa dilepasin sih, tapi
lo tadi bilang nyebut Thiago, gue setuju. Gue pengen lihat Thiago sih mainnya kayak gimana nanti lawan MU. Dan Mungkin menurut gue juga lo Pogba. nggak mempertimbangkan lini belakang Liverpool yang nggak ada Van Dijk. Dan Robertson sama Arnold nggak bisa overlap sembarangan dong menurut gue. Gue Liverpool tetap menang. Tetap Liverpool. Tetap Liverpool. Gue aduh gimana ya. Jadi kalau gue ngomong MU ini sih nggak objektif sih. Tapi gini, gue punya argumen yang menurut gue lumayan objektif. Menurut gue karena ketiadaannya si Van Dijk tadi itu bakal lebih mudah bagi lini depan MU untuk mengeksploitasi lini belakangnya Liverpool ketika dia maju menyerang. Menurut gue ya. Dan kalau Pogba-nya on form, dia bakal bisa ngimbangin lini tengahnya Liverpool. Tidak seperti musim lalu. Oke. Menurut gue kalau kita ngeliat musim lalu, lu mau ngandelin McTominay sama Fred juga kayaknya lu juga pasti kurang pede gitu sebagai fans MU misalnya ya. Ngelawan lini tengahnya Liverpool dengan McTominay dan Fred kurang pede. Kalau sekarang gue masih bisa lebih yakin pendukung MU pun agak sedikit optimistis bahwa Fred sama McTominay bisa misalnya neken Wijnaldum gitu atau ngeganggu Thiago segala macam. Entah kenapa gue lebih merasa begitu. Dan jangan lupa juga musim lalu belum ada Fernandes. Itu kuncinya. Emang kalah lawan Liverpool belum ada Fernandes ya? Belum. Yang golnya salah itu? Belum ada. Oke. Nggak apa-apa, kita lihat nanti. Jagoan memang belakangan, Ki, tenang aja. Gue sih Liverpool masih tetap gue unggulkan sih bisa menang lawan MU. Masih kayak lawan tim besar MU musim ini masih kayak gimana gitu. Lawan City aja 0-0 lawan. Terus lawan Arsenal ya kalau nggak salah waktu itu kan. MU ya sebenarnya. Apa? MU itu udah ketemu lawan tim besar apa sih? Tottenham, Chelsea, Arsenal, City. Maksudnya hasilnya juga nggak terlalu bagus kan? Belum pernah menang. Nah itu maksudnya jadi kayak sedikit ini sih, sedikit khawatir lah. Gue tetap akan lebih mengunggulkan Liverpool tapi ya menangnya nggak banyak sih, tipis. Ya kalau gue 1 gol lah. Gue lebih objektifnya sih menurut gue imbang sih. Ya tinggal nanti lo bilang itu kan yang kita tadi bilang juga berdua bahwa ya MU itu reaktif. Ya Solskjaer ini bakal kayak gimana juga gitu. Entah. Betul. Dan gue masih memperhatikan bahwa pergantian pemainnya Solskjaer ini jadi penentu dia sih ya di hasil akhir pertandingan. Oke, Ban. Ya. Ini kalau di Liga Inggris ada Liverpool MU, di Eredivisie ada Ajax Feyenoord. Oh ya, betul. Kick-off-nya 22:45, jadi bisa lah kalau lu mau nonton sebabak dulu lah. Itu lagi ketat loh itu di klasemen Eredivisie, dua-duanya peringkat 1-2 juga tuh. Ini settingan kayaknya ya, beneran. Bisa begini. Dan ya tadi ada di Eredivisie di Bundesliga itu ada pertandingan ini. Freiburg. Ya, si Dortmund lawan Mainz. Ada juga ya Leipzig lawan Wolfsburg. Apa? Leipzig lawan Wolfsburg. Leipzig lawan Wolfsburg juga. Mungkin tidak big match banget sih ya. Ya, tapi patut dinanti juga. Ya, kita lihat juga Munchen ini bakal ini atau enggak. Terus Schalke juga kan baru menang tuh. Betul. Pertama apakah mereka bakal konsisten menang pertandingan saja lawan Frankfurt dari Senin. Terus buat yang sering main FPL, ini pekan ke-19 ya masuknya berarti kan kalau di FPL nih. Game week ini ya, double game week ya? Double game week nih. Wah, hati-hati nih buat para manajer FPL. Buat ngatur skuadnya, benar-benar pilih pemain yang mainnya double. Jadi Bruno Fernandes. Biar poinnya dapat banyak juga. Udah itu Bruno aja udah. Jadi yang double tuh gue sebutin nih Van ya. Anjir. Iya, boleh sekalian. Yang double tuh ada Liverpool, ada City, terus ada MU, ada Aston Villa, terus ada juga West Ham. Oh, banyak banget dah. Terus ada juga Fulham, Chelsea juga, Leicester juga. Oh, banyak banget nih yang main 2 kali di tengah pekan ini. Ini kasihan sih yang kerja di media ini tiap hari.
Ya kan, tapi kerjanya nonton bola, masih oke lah. Ini kasihan juga buat gua, Van. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Mantap, Dari Sabtu ke Sabtu lagi. mantap. Muak lama-lama sama bola aja. Aduh. Ya, ya siapkan tenaga juga lah. Kalau Ya, kalian bener. nonton semuanya siapkan tenaga juga, tetap jaga kesehatan, Van ya. Betul. Dengan kondisi yang sekarang, ya bolehlah begadang tapi tetap diimbangi dengan pola pola Istirahat. makan bagus, terus apa juga olahraga juga gitu ya. Betul. Tetap jaga kesehatan tetap jadi poin utama lah. Betul. Masa nggak mau ngeliat MU juara kan? Gue sih pengen lihat MU juara lagi sih, Pak. Iya, makanya jaga kesehatan. Daripada kalau sakit ntar nggak bisa amit-amit gitu ya, 5 bulan ke depan lu nggak jaga kesehatan terus kenapa-napa kan sayang nggak bisa nonton lihat MU juara. Yang ngelihat bisa, tapi merayakan bersama teman-temannya Oh nggak- iya, benar juga. Benar juga, benar juga. kecuali lu mati, baru lu nggak bisa. Ya, itu udah amit-amit kan. Iya maksudnya kan. Oke ya, cukup Pak ya. Yuk. Jadi pertandingan, jangan lupa pertandingan ini disiarkan di Mola TV semuanya. Ada Premier League, ada divisi Bundesliga, terus juga ada Copa Libertadores juga udah masuk babak final. Oh iya, benar. Awalnya gue sangka bakal Super Clasico loh, Boca River. Ternyata Iya. dua-duanya kalah. Iya, dan Tevez pensiun deh musim ini. Iya, benar. Finalnya Copa Libertadores itu Santos sama Palmeiras, All Brazilian Final. Ini All Brazilian Final lupa gue, ketiga apa kelima gitu sepanjang sejarah Libertadores. Dan yang spesial lagi Ki, karena kan Libertadores sejak musim lalu itu finalnya sekali doang kan. iya. Digelarnya kali ini di Maracana. Jadi Iyalah, benar Brazil banget dah. Brazil banget ya. Brazil banget. Itu kalau nggak salah tanggal 30 Januari deh 30 pertandingan. Januari betul. Terus jangan lupa kalian sudah mulai bisa menyaksikan serial terbaru dari Garuda Select episode 2 Betul. season 3 itu kalian bisa nonton bagaimana anak-anak muda yang dikirim ke Inggris untuk menimba ilmu sepak bola. Itu keseharian mereka kalian bisa lihat di situ. Tinggal nonton aja di Mola TV, langganan cuma 12.500 untuk nonton Dream Chaser Garuda Select. Oke, Van, itu aja, Van ya. Oke. Sampai Sampai ketemu minggu depan ketika MU menang. Aminin nggak nih? Kan tadi lu prediksinya Liverpool menang, jangan dong biar konsisten. Oke, siap. Oke, thank you. Oke, bye-bye.